Asy-Syaukani rahimahullah juga mengatakan, wa qad yaj'aluna hudurahu ma'ahum ma'atanazzuhihi amma yatalabbasuna bihi syubhatun yushabbihuna biha 'alal 'ammah. Dan bisa jadi golongan-golongan yang menyimpang itu memanfaatkan kehadirannya bersama mereka sebagai syubhat untuk menipu orang-orang awam. Jadi mereka mengatakan kepada orang awam, tuh si fulan saja hadir bersama kita. Yuk, ikut hadir. Jadi kedatangan kita di situ bisa saja menyesatkan orang lain. Ini bahayanya jemaah sekalian. Bukan hanya kita mungkin tersesat, tapi kita juga bisa menyesatkan orang lain yang mungkin ikutan hadir karena melihat kita hadir. Fayakunu fi hudurihi mafsadatun zaidah ala mujarradi sima'il munkar. Maka kehadirannya tersebut menambah mafsadat melebihi sekedar mendengarkan kemungkaran. Jadi jemaah sekalian, keberadaan dia di situ mendengarkan kemungkaran itu sudah dosa. Kemudian dia diam saja, dia tambah dosa. Dia nggak menegur mereka, padahal dia tahu mungkar. Kemudian yang ketiga, mungkin saja dia malah terpengaruh. Dia sudah tahu salah, tapi ustadznya menghiasi dengan dalil-dalil. Sehingga dia pun akhirnya malah terpengaruh. Kemudian yang keempat, dia bisa saja membuat orang lain tersesat. Ikutan duduk di situ karena melihat dia ada di situ. Jadi jemaah sekalian, ini bahayanya. Sangat banyak, bukan hanya satu bahaya. Baik. Satu lagi dalil yang keempat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Umayyah Al-Jumhi radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ibnul Mubarak dalam kitab beliau Az-Zuhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kerdil. Ini celaan Nabi SAW terhadap umat menjelang hari kiamat. Mereka tak peduli lagi kepada siapa mereka mengambil ilmu. Yang penting dia bagus ceramahnya, yang penting bisa bikin ketawa, maka mereka tidak peduli. Yang penting lucu, mereka tidak peduli apa yang dia sampaikan. Yang penting menghibur. Jadi Nabi SAW mencela orang-orang yang mengambil ilmu dari al-asagir, orang-orang kerdil. Siapa orang-orang kerdil itu jemaah sekalian? Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala menegaskan, al-asagir ahlul bidah. Yang dimaksud orang-orang kerdil itu bukan kerdil badannya, bukan kurus. Bukan pula sekedar muda umurnya. Tapi mereka adalah ahlul bidah. Golongan yang suka berbuat bid'ah. Memunculkan hal-hal yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan jemaah sekalian, ucapan-ucapan para ulama salaf dahulu sangat banyak melarang kita belajar kepada golongan-golongan yang menyimpang tersebut. Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agamamu. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, man sami'a bi bid'atin la yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Barang siapa mendengarkan satu bid'ah, janganlah dia ceritakan atau dia sampaikan bid'ah itu kepada teman duduknya, agar tidak dia masukkan bid'ah itu ke dalam hati mereka. Imam Az-Zahabi rahimahullah memberikan komentar, aktsaru a'immatis salaf ala hadha tahdhir yarawna annal quluba dha'ifa wa syubha khattafah. Kebanyakan ulama salaf memberi peringatan keras agar kita menjauhi majelisnya orang-orang yang menyampaikan bid'ah, yang menyampaikan pemahaman-pemahaman baru yang menyelisihi pendapat salaf. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Artinya, walaupun orang itu sudah mengikuti sunnah, bisa saja dia tersesat karena mendengarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Apalagi kalau dia baru belajar. Dia sudah lama belajar saja, bukan sebuah jaminan
dia tidak tersesat ketika mendengarkan pendapat-pendapat mereka. Apalagi dia yang baru belajar.